Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis, di mana Dadan pun ingin ada menu kearifan lokal. Selama bulan Ramadan, menurut Dadan tidak ada kendala dalam pelaksanaan MBG. Dadan menambahkan evaluasi tersebut juga meliputi penambahan menu-menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor dan pempek, dipertimbangkan sebagai pilihan untuk MBG di bulan Ramadan. Selain itu, Dadan menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG akan segera berakhir menyusul selesainya bulan Ramadan dan juga menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan. Saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat sebanyak 3 juta orang. Dadan menargetkan pada akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta orang. Ya sebenarnya menarik ya Syaf, cuma ada yang perlu diperhatikan juga nih lebih lanjut. Apakah penambahan menu lokal seperti batagor dan juga pempek ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal? Namun sejauh mana bisa memenuhi standar gizi yang dibutuhkan? Sebagian menu lokal bisa jadi mengandung kandungan gizi tertentu yang mungkin tidak seimbang. Lalu bagaimana cara menjamin kualitas gizi pada menu-menu lokal ini? Namanya aja makan bergizi gratis gitu ya, artinya harus bergizi bukan hanya makan gratis. Betul, karena kalau kita melihat biasanya tepung-tepung itu tuh justru lebih dominan di dalam pempek dan juga batagor. Jadi harus dipastikan kalau emang pakai pempek ikannya ini harus ada. Kalau misalkan mau batagor ya daging dan juga isian ayamnya juga harus jelas gitu kan, jangan sampai cuma tepung doang, karena kalau semuanya double tepung ya nggak akan sehat anak. Betul sekali, dan ternyata besar ya target MBG ini sampai akhir 2025 sampai 82,9 juta, sedangkan sekarang baru tercover 3 juta penerima. Apakah dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada saat ini program ini bisa mencapai target tersebut, atau justru target ini mungkin terlalu ambisius dan berisiko menurunkan kualitas programnya sendiri? Nah, maka dari itu pelibatan sektor swasta dan juga masyarakat dalam program ini harus dipertimbangkan dan nggak boleh dilupakan. Karena sejauh mana peran swasta dalam menyokong pelaksanaan program MBG harus kita pikirkan, bisakah kolaborasi nih dengan sektor swasta untuk bisa mempercepat laju distribusi ataupun peningkatan kualitas menu MBG, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan. Iya, dan ini juga mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemerintah begitu ya, karena kan program ini kan awalnya juga untuk UMKM begitu, jadi jangan semuanya diambil oleh pemerintah atau swasta yang besar-besar saja gitu, artinya harus lebih juga bisa menetes ke bawah begitu ya. Ya, nah dari MBG kini kita juga ada kabar domestik menarik lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya warga negara memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan. Meskipun jumlah rekening bank warga Indonesia terus meningkat, namun distribusi nominalnya terus berkurang. Bidang perekonomian sekaligus Ketua Harian DNKI, Erlangga Hartarto menyatakan 89% masyarakat Indonesia telah memiliki fasilitas perbankan. Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden mengumpulkan sejumlah menteri bidang ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat 21 Maret 2025. Pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan atau SNKI dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kelompok sasaran inklusi keuangan meliputi masyarakat pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal, dan juga terluar. Senang ya Chef Ines kalau melihat upaya penguatan inklusi keuangan ini memang terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa benar-benar mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Iya benar banget, karena kalau berdasarkan data LPS, jumlah rekening per Desember 2024 itu hanya mencapai 609,2 juta rekening atau naik 8,81% secara tahunan. Nilai total simpanannya juga tembus 8.873 triliun rupiah atau tumbuh 4,21% secara tahunan. Artinya jumlah rekening yang ada saat ini lebih dari 2 kali lipat penduduk Indonesia. Iya Chef Ines, kalau kita lihat tren sejak tahun 2019 jumlah rekening simpanan ini juga melonjak hingga 307,5 juta atau 101%, bayangkan 101%. Namun nominal simpanan di Indonesia didominasi tabungan di bawah 100 juta rupiah. Ya benar juga ya, berarti data per Desember 2024 yang menunjukkan kalau simpanan dengan nominal di bawah 100 juta rupiah angkanya mencapai 98,8% dari total simpanan di Indonesia. Sebaliknya, justru simpanan di atas 1 miliar rupiah ke atas
semakin tergerus dari 1,8% menjadi hanya sekitar 1,1% dari total simpanan di Indonesia. Nah, sementara itu Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK mencatat literasi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan literasi masyarakat pedesaan. Indeks inklusi keuangan komposisi perkotaan lebih tinggi 78,41% dibandingkan di pedesaan yaitu 70,13%. Ya, mudah-mudahan dengan penguatan inklusi keuangan, literasi keuangan bisa merata ya, Naka. Iya, itu menjadi harapan kita bersama ya, Syafinas. Kita berlanjut ke informasi lainnya. Ada informasi apa nih, Syafinas? Ya, informasi terakhir terkait dengan imbauan dari Presiden Prabowo, di mana Presiden RI Prabowo Subianto disebut selalu menekankan agar para menteri di kabinetnya untuk bisa memperbaiki komunikasi ke rakyatnya, terutama komunikasi terkait program-program yang dijalankan pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menceritakan Prabowo tidak ingin rakyat digiring dengan opini atau narasi yang tidak benar. Prabowo mewanti-wanti agar narasi yang diberikan oleh menteri harus jelas dan baik. Jangan sampai rakyat mendapatkan berita sepenggal saja dan menimbulkan asumsi negatif. Bila ada berita yang dirasa tidak benar, para menteri juga diminta tidak lelah dalam menjawab dan meluruskan. Sudaryono juga menekankan perintah dari Prabowo itu bukan berarti pemerintah anti kritik. Ini merupakan upaya perbaikan mengingat banyaknya kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ke depan. Lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah nih, Syafinas, yang beberapa waktu terakhir memang jadi sorotan masyarakat, bahkan DPR juga menyoroti soal komunikasi pemerintah ini. Kalau saya ingat beberapa waktu yang lalu ini ada Wakil Ketua Komisi 11 yang juga sempat berdialog bersama di studio ini, juga menyoroti soal komunikasi pemerintah yang menurutnya ini harus diperbaiki. Selain itu Ketua Komisi 11 juga sempat menyinggung masalah komunikasi ini dalam event Capital Market Forum pekan lalu, Syafinas. Memang namanya ini era pemerintahan baru ya, jadi masyarakat juga sedang menantikan berbagai kebijakan baru. Nah, kebijakan baru kalau nggak dikomunikasikan dengan smooth, pastinya akan memicu munculnya persepsi-persepsi agak-agak menyimpang mungkin di masyarakat. Iya, Syafinas, dan persepsi ini kan sulit ya untuk dikendalikan, karena kan pendapat orang-orang ini mungkin bisa berbeda-beda, perspektifnya juga bisa menjadi liar untuk suatu kasus atau masalah. Nah, itu dia, Anne, dan saya kira para pejabat negara selain harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan juga baik ke masyarakat, juga harus bisa menjaga pernyataan-pernyataannya. Jangan sampai membuat pernyataan yang memicu keresahan masyarakat, atau mungkin mau meng-hire kita aja kali sebagai spokesperson. Sebagai konsultan gitu ya. Iya, konsultan boleh. Sebagai trainer juga boleh. Iya, dan juga jangan asal-asalan kalau berbicara atau memberikan tanggapan. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Syafinas, ini Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sempat menanggapi teror kiriman kepala babi ke kantor salah satu media nasional dengan bilang dimasak aja gitu ya. Dan hal ini kan akhirnya jadi viral dan menyinggung banyak pihak. Iya, walaupun sudah diklarifikasi, tapi ini kalau udah sejumlah media yang mengutip pernyataan Hasan, katanya Hasan justru mengutip pernyataan jurnalis yang mendapatkan kiriman kepala babi tersebut. Jadi menurut dia kalau dimasak itu justru bisa merendahkan si peneror. Nah, itu tadi mungkin maksudnya sebetulnya bingung sesuatu ya, yang positif begitu ya. Tapi persepsi orang yang pertama kali mendengar statementnya ini kan bisa berbeda. Jadi ya memang perlu juga untuk berkomunikasi dengan jelas dan memastikan masyarakat itu benar-benar ngerti dan menangkap konteks yang sama dengan yang ingin disampaikan gitu ya, Syaf. Ya, gitu. pokoknya jangan menggunakan metafor. Jangan, iya. Dan itu juga jadi pelajaran buat kita, jangan sampai salah menyampaikan informasi ke pemirsa.